Shalom, selamat datang di Renungan Singkat STT Senpol Bandung. Tema yang akan dibawakan pada hari ini yaitu mengecap kebaikan Tuhan di saat terjepit yang terambil dari Mazmur 34. Mari kita berdoa sebelumnya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini karena kami kembali mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami terus dibawa kepada hal-hal yang Tuhan mau, yaitu semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita membaca atau membahas perikop Mazmur 34, saya akan bertanya kepada saudara, pernahkah saudara mengalami keadaan yang sangat terjepit, ya, keadaan yang teramat sulit, teramat sukar. Bahkan mungkin saudara merasa bahwa saudara tidak mungkin keluar dari hal tersebut, ya, atau dari permasalahan itu, sehingga merasa tidak ada jalan keluar bagi saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inilah yang dialami oleh Daud, ya, yang dialami oleh Daud. Kalau saudara baca, ya, kita akan baca di ayat pertama. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Jadi Mazmur ini ditulis oleh Daud dan ini adalah perkataan Daud. Perkataan Daud ketika apa? Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keadaan Daud pada waktu itu sangat terjepit. Kenapa dia harus berada di Gat? Karena dia lari dari kejaran Saul di Israel. Karena Saul ingin membunuhnya oleh karena rasa benci dan iri hati. Namun dia pergi ke Gat, sementara di Gat, Gat adalah musuh yang memerangi Israel. Dan Gat juga adalah tempat kelahiran Goliat, di mana Daud pernah mengalahkannya. Sehingga Daud menjadi gentar. Ya, terlebih ketika Daud tahu bahwa mereka masih mengenal Daud. Daud gentar, Daud takut, Daud merasa sangat-sangat tertekan, terdesak, ya, sesak. Kemudian juga dia mungkin merasa sangat sengsara pada masa itu, sementara dia seorang diri. Ya, sehingga Daud pura-pura gila. Supaya apa? Supaya selamat dari keadaan itu. Namun saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam keadaan yang demikian, ya, Daud teringat kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan logikanya saja, tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia percaya bahwa hanya Tuhan penolong satu-satunya, penolong yang sejati. Hal itu sebagaimana dilihat dari ayat 2, kita lihat apa yang dikatakan Daud, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Pada segala waktu aku hendak memuji Tuhan. Ya, artinya Daud menyadari bahwa pertolongan sejati itu hanya dari Tuhan. Ya, dikatakannya puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ya, lalu muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Jadi Daud mengingat Tuhan. Ya, dalam segala keadaan Daud tetap mengingat Tuhan. Oleh karena itu, di ayat 9 Daud berani mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tadi sudah lihat, ya, ketika Daud mengatakan ini, dalam keadaan apa? Dia dalam keadaan terjepit. Dia dalam keadaan tertekan. Dia dalam keadaan sesak. Ya, dalam keadaan sesak. Dia dalam keadaan menderita. Namun dia berani mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan memang Daud akhirnya selamat. Daud lepas
dari masalah tersebut. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari peristiwa yang dialami oleh Daud, bahkan kemenangan yang dialami oleh Daud, ya, kita lihat di ayat yang ke 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Bahkan selanjutnya, kalau rekan-rekan baca, kalau saudara baca di Alkitab, bagaimana dia akhirnya tinggal di istana memimpin kerajaan tersebut. Ya. Jadi, Daud berani mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, luar biasa Daud. Kenapa Daud berani mengatakan begitu? Ya, mengajak kita untuk mengecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kenapa Daud berani mengatakan demikian? Karena Daud meyakini bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan berbahagia. Ya, sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-9b, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi, siapakah yang akan mengecap kebaikan Tuhan di saat terjepit? Yaitu ayat 10, takutlah akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan akan mengecap kebaikan Tuhan sekalipun dalam keadaan terjepit, sebagaimana yang dialami oleh Daud. Ya. Kemudian dikatakannya, hai orang-orang yang kudus, ya, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ya, di sini jelas dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Kemudian ayat 11 dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Ya, singa-singa muda, singa, si raja hutan itu bisa mengalami kelaparan. Bahkan orang kaya juga mungkin merasakan kehampaan di dalam hidup. Namun katanya orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kenapa? Ya, jawabannya ada di ayat 16. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi Tuhan tidak akan tinggal diam ketika kita dalam kesesakan, asalkan kita mengandalkan Dia. Mata Tuhan akan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi bagaimana dengan kita? Ya, kita adalah orang-orang tebusan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, yang sudah dibenarkan oleh karena darahnya. Tentu ketika kita dalam segala permasalahan kita, ketika kita dalam keadaan terjepit, Tuhan tidak akan tinggal diam. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, kalau kita takut akan Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara, kita sama-sama untuk takut akan Tuhan. Dalam keadaan apapun, mari kita tertuju kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bukan kepada logika kita sendiri, bukan kepada kemandirian kita sendiri, bukan kepada kepintaran atau kepada hikmat kita sendiri, namun mari menyerahkannya kepada Tuhan, sehingga kita akan mengecap segala kebaikan Tuhan, sekalipun dalam keadaan terjepit. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.